4 konsep produktivitas ala Jepang, Kaizen, Pomodoro, Ichigo Ichie, Osoji, dan Ikigai. Kalian pasti pernah ngerasain bangun pagi dengan niat mau ngerjain sesuatu, tapi kepala rasanya kosong. Tapi otak kayak lagi loading lama. Jadinya bukannya mulai kerja, kita malah bengong sambil mikir, ini harusnya mulai dari mana, ya? Sementara itu, rencana yang sudah disusun rapi cuma ngeliatin kita balik, seolah berkata, ayo, tinggal mulai doang kok. Di momen begini, kita sebenarnya cuma butuh pelan-pelan ngerapihin ritme. Bukan motivasi berapi-api, cukup dorongan ringan biar kepala nggak kusut. Jepang sering dijadiin contoh karena mereka punya kebiasaan simpel yang bikin hidup lebih tertata. Kereta tepat waktu, jadwal jelas, dan langkah kecil mereka sangat konsisten. Bukannya sok disiplin, tapi budaya mereka memang terbiasa hidup tertib, dari hal kecil sampai pekerjaan besar. Salah satu prinsip yang paling seru untuk dicoba adalah Kaizen, konsep yang intinya kita diajak bergerak sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus. Sama seperti menyalakan mesin motor yang lama nggak dipakai. Awalnya seret, tapi setelah nyala, jalannya halus. Kaizen ngajarin kita buat nggak usah nunggu mood bagus dulu. 5 menit mulai pun udah cukup. Contohnya begini, daripada maksa belajar lama, kita coba mulai dari waktu secuil yang hampir nggak kerasa. 5 menit itu cepat banget sampai sering membuat kita mikir, oh, ini doang? Bisalah dilanjut. Tanpa disadari, durasi itu nambah sendiri karena ritmenya udah kebentuk. Perusahaan di Jepang juga sering pakai prinsip ini. Toyota, misalnya, punya budaya rapat pendek yang isinya cuma cari perbaikan kecil. Kecil banget, tapi dijalankan tiap hari. Itu yang bikin hasil akhirnya konsisten bagus. Kaizen itu cocok dipakai di hampir semua bagian hidup. Mau lebih sehat, mau lebih produktif, mau belajar skill baru, semua bisa dimulai dari langkah mini yang enteng dijalani. Pelan tapi nempel. Selain Kaizen, ada satu cara yang lumayan terkenal di Jepang buat ngebantu kita supaya tetap fokus. Pomodoro. Namanya memang keren, tapi idenya sebenarnya sederhana banget. Kita cuma perlu ngerjain satu hal selama beberapa menit, lalu istirahat sebentar. Polanya mirip olahraga ringan, gerak sebentar, napas sebentar, biar otak nggak cepat capek. Biasanya format paling umum itu kerja 25 menit, berhenti 5 menit. Tapi ini bukan aturan baku. Kalau lagi nggak sanggup lama-lama, bisa mulai dari 10 menit kerja, 2 menit istirahat. Atau kalau lagi semangat, bisa naikin jadi 30 menit, 7 menit istirahat. Intinya, waktunya bisa disesuaikan sama kondisi kita sendiri. Yang penting, ada jeda kecil supaya kepala nggak terlalu penuh. Biar makin terasa, Jepangnya. Konsep ini sering digabung sama prinsip Ichigo Ichie. Artinya kurang lebih, momen sekarang itu spesial dan nggak akan terulang. Jadi selama kita ngerjain sesuatu dalam satu sesi waktu itu, kita coba benar-benar hadir. Nggak sambil cek HP, nggak sambil mikirin hal lain. Kita fokus di menit itu aja seolah-olah waktu tersebut punya nilai tersendiri. Rasanya jadi lebih ringan, karena kita cuma perlu mikirin yang sekarang. Bukan semua hal sekaligus. Setelah waktunya habis, barulah kita boleh santai sejenak. Minum, stretching, buka notifikasi, atau sekadar tarik napas lega. Lalu masuk sesi berikutnya dengan kepala yang lebih segar. Dengan pola seperti ini, kerjaan jadi nggak terasa berat. Kita nggak ngerasa dikejar-kejar waktu, dan badan pun nggak cepat capek. Banyak orang suka metode ini karena terasa seperti curang yang legal. Kita tetap bergerak maju, tapi pelan-pelan. Fokus sejenak, istirahat sebentar. Diulang terus sampai tujuan kita kelihatan hasilnya. Dan karena ritmenya santai, kita jadi lebih betah untuk terus lanjut. Selain soal fokus, Jepang juga punya kebiasaan yang bikin suasana kerja atau belajar jadi lebih enak. Osoji. Ini sebenarnya tradisi bersih-bersih, tapi bukan sekadar rapi-rapi biasa. Di sana, menjelang pergantian tahun, rumah dibersihkan dari ujung ke ujung. Tujuannya sederhana, masuk tahun baru dengan perasaan lebih segar. Dan kebiasaan ini bukan cuma dilakukan di rumah, tapi juga di sekolah. Para siswa diajak ikutan bersihin kelas mereka sendiri. Setelah makan siang, mereka nyapu, ngepel, sampai merapikan barang-barang sebelum pelajaran lanjut lagi.
Kenapa hal sesederhana ini penting? Karena tempat yang rapi itu bikin kepala ikut lega. Meja yang penuh kertas atau barang berantakan sering bikin pikiran sumpek tanpa kita sadari. Sebaliknya, ruang yang bersih terasa kayak udara baru yang bikin kita lebih rileks. Bahkan 5 menit rapi-rapi kecil bisa ngubah mood seharian. Osoji nggak harus dilakukan besar-besaran. Mulai dari hal kecil aja. Misalnya, sebelum mulai kerja atau belajar, kita rapikan meja dulu. Buang kertas yang nggak dipakai, susun alat tulis, lap permukaan meja, atau atur posisi barang biar nggak berantakan. Hal sederhana ini bikin suasana terasa lebih tenang, dan kita jadi lebih siap buat mulai. Kebiasaan rapi ini juga ngasah rasa tanggung jawab. Kalau kita yang bikin berantakan, kita juga yang bersin. Pola pikir seperti itu bikin kita lebih peduli sama lingkungan sekitar. Entah itu kamar, meja kerja, atau area kecil lainnya. Perlahan-lahan, rutinitas kecil ini nempel dan jadi bagian dari gaya hidup. Osoji cocok banget dipakai saat kita merasa stuck. Kadang yang bikin susah mulai bukan tugasnya, tapi lingkungannya. Begitu ruang terlihat bersih, kepala ikut lebih jernih. Rasanya kayak kita baru selesai buka jendela dan udara segar langsung masuk. Setelah itu, biasanya langkah pertama untuk mulai kerja jadi jauh lebih enteng. Setelah bahas soal fokus dan kebiasaan rapi, ada satu konsep Jepang lagi yang sering bikin hidup terasa lebih bermakna, yaitu ikigai. Istilah ini terdengar keren, tapi sebenarnya maknanya sederhana banget. Hal yang bikin kita semangat bangun pagi. Bisa hal besar, bisa juga hal kecil yang kelihatannya sepele. Yang penting, hal itu bikin hati merasa, wah, hidup tuh masih layak dijalani. Ikigai itu bisa macam-macam bentuknya. Ada yang merasa hidupnya lebih hidup saat masak menu baru, ada yang ngerasa bahagia kalau bisa bantu orang, ada yang nyaman saat nulis, gambar, atau sekadar ngurus tanaman. Kita sering mikir ikigai harus hal besar yang mengubah dunia. Padahal, sesuatu yang terlihat kecil pun bisa jadi sumber energi harian kalau memang bikin hati senang. Di Jepang, terutama di daerah seperti Okinawa, banyak orang tua yang tetap aktif sampai usia lanjut karena mereka punya alasan untuk bergerak setiap hari. Ada yang suka berkebun, ada yang suka bikin kerajinan tangan, ada yang suka ngobrol sama tetangga. Aktivitas itu bukan cuma hobi, tapi bagian dari identitas mereka. Itulah yang membuat mereka tetap bersemangat walau usia sudah jauh. Ikigai bikin hari-hari terasa lebih ringan. Kita jadi nggak gampang kehilangan arah meski kerjaan atau tugas lagi menumpuk. Soalnya kita punya pegangan kecil yang membuat hidup terasa lebih berwarna. Dengan tahu apa yang bikin kita semangat, aktivitas lain juga ikut jadi lebih mudah dijalani. Cara nyari ikigai nggak perlu rumit. Coba perhatikan hal-hal yang bikin hati lebih hangat. Apa kegiatan yang bikin kita lupa waktu? Apa hal kecil yang bikin senyum muncul tanpa alasan? Dari situ biasanya muncul petunjuk kecil tentang apa yang sebenarnya penting buat kita. Ikigai bukan sesuatu yang harus ditemukan cepat-cepat. Terkadang hal itu baru terasa setelah kita coba berbagai kegiatan. Yang penting, kita tetap membuka ruang untuk hal-hal yang membuat hidup terasa lebih hidup. Setelah tahu berbagai konsep Jepang tadi, sebenarnya semua itu punya benang merah yang sama, mulai dari sesuatu yang kecil. Kita sering keburu ingin hasil besar, tapi lupa kalau langkah mini justru yang paling gampang nempel. Bukan karena kita lemah atau kurang semangat, tapi karena otak manusia memang lebih suka hal yang terasa ringan dan cepat dilakukan. Kalau langkah pertama saja terasa berat, ya wajar kalau jadinya menunda terus. Makanya, 4 cara tadi, Kaizen, Pomodoro, Osoji, dan Ikigai, itu sebenarnya saling bantu satu sama lain. Kaizen bikin kita bergerak pelan tapi rutin. Pomodoro bantu menjaga ritme biar kepala nggak cepat lelah. Osoji bikin lingkungan lebih enak dipakai kerja. Ikigai ngasih alasan kenapa kita mau terus bergerak. Kalau semuanya dipakai bareng, hidup terasa lebih tertata tanpa harus jadi orang yang super disiplin. Kita bisa mulai dari bagian yang paling gampang. Kalau meja berantakan bikin males mulai, atur 5 menit buat rapi-rapi. Kalau susah fokus, coba masuk mode Pomodoro sebentar. Kalau hati terasa kosong dan bingung mau mulai dari mana, coba ingat hal-hal kecil yang bikin kita merasa hidup. Siapa tahu itu ikigai kita. Semua pilihan ini fleksibel, tinggal dipilih mana yang paling pas buat hari itu. Hal bagusnya,
Perubahan kecil sering memberi efek berantai. Misalnya, setelah rapi-rapi bentar, tiba-tiba kita jadi tertarik buka buku. Setelah nyoba fokus beberapa menit, kok jadi lanjut. Begitu seterusnya. Gerakan kecil yang terlihat sepele bisa bikin mood naik drastis. Ibarat ngedorong pintu yang berat, begitu retaknya sedikit, sisanya lebih mudah kebuka. Intinya, kita nggak harus menunggu momen sempurna buat mulai. Kita cuma perlu langkah kecil yang terasa gampang. Dari situ, langkah berikutnya biasanya datang sendiri. 4 konsep dari Jepang ini sebenarnya bukan trik rumit atau aturan yang bikin hidup kaku. Semuanya justru berangkat dari hal-hal sederhana yang mudah banget kita coba. Dan yang menarik, cara-cara ini nggak mengubah hidup dalam semalam, tapi perlahan bikin hari terasa lebih terarah. Kita jadi lebih peka sama ritme sendiri, nggak gampang kewalahan, dan pelan-pelan lebih berani buat mulai sesuatu. Kalau dipikir-pikir, hidup sering terasa berat bukan karena tugasnya, tapi karena semuanya numpuk di kepala. Kita merasa harus langsung sempurna, harus langsung banyak, atau harus langsung selesai. Padahal kalau dibelah jadi bagian kecil, semuanya jauh lebih masuk akal. Kaizen ngajarin kita bergerak pelan. Pomodoro ngajarin kita bernafas. Osoji ngajarin kita bikin ruang terasa enak. Ikigai ngasih alasan kenapa kita mau bergerak. Digabung, keempatnya bikin langkah kecil terasa berarti. Yang paling penting, kita bebas milih mana yang cocok buat hari ini. Nggak ada aturan bahwa semuanya harus dijalankan sekaligus. Hari tertentu, kita mungkin cuma sempat ngerapihin meja. Hari lain, mungkin cuma sempat fokus beberapa menit. Hari berikutnya, mungkin kita baru sadar ada satu hal kecil yang bikin hati hangat. Itu semua sudah cukup. Kita nggak perlu jadi versi paling sempurna dari diri sendiri. Kita cuma perlu mulai sedikit lebih baik dari hari kemarin. Kalau besok terasa berat, ingat saja satu hal, langkah kecil itu lebih kuat daripada niat besar yang cuma disimpan. Selama kita bergerak sedikit demi sedikit, perkara mulai nggak akan terasa sesulit dulu. Dan tanpa sadar, kita sudah jalan jauh. Semoga konsep-konsep Jepang ini bisa jadi teman perjalanan, bukan beban. Kita pilih yang nyaman, jalan pelan-pelan, dan nikmati prosesnya. Hidup memang penuh tantangan, tapi selalu ada cara untuk membuatnya terasa lebih ringan.